Selamat datang di channel Saham Cuan, channel yang tidak hanya membahas saham dari permukaan, tapi dari cara berpikir seorang investor. Hari ini, kita akan membahas satu saham yang menarik. Bukan karena dia sedang naik tinggi, bukan karena banyak dibicarakan, tapi justru karena terlihat sangat murah. Saham ini adalah PT Gema Grahasarana Tbk, GEMA. Kalau kita lihat sekilas, valuasinya terlihat menggiurkan. PBV sangat rendah, price to sales sangat murah, bahkan EV over EBITDA di bawah 1. Sekilas, ini terlihat seperti hidden gem. Tapi, kalau kita masuk lebih dalam, ceritanya mulai berubah. Dari sisi fundamental, profit yang lemah, cash flow negatif, dan pertumbuhan yang menurun. Dan dari sisi teknikal, harga tidak menunjukkan kekuatan, masih sideways tanpa adanya akumulasi besar. Jadi sekarang, kita berada di satu titik penting. Apakah ini kesempatan emas atau jebakan yang terlihat menarik di permukaan? Karena di dunia investasi, yang terlihat murah belum tentu benar-benar murah. Di video ini, kita akan bongkar semuanya. Dari fundamental, sampai teknikal, sampai cara berpikir investor. Supaya Anda tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik saham ini. Video ini dibuat pada tanggal 2 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026, serta harga penutupan pasar tanggal 30 April 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampil, kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @tajudin. Memahami bisnis GEMA. Sebelum bicara angka, kita harus paham dulu, GEMA itu sebenarnya bisnis apa? Karena investasi bukan tentang angka saja, tapi tentang memahami bisnis di balik angka tersebut. PT Gema Grahasarana Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang interior, furniture, dan fit-out proyek. Mereka bukan sekadar jual kursi atau meja, tapi juga desain interior kantor, pengerjaan proyek hotel, retail furniture, bahkan ekspor produk. Semua ini berada di bawah brand besar mereka, Vivere Group. Artinya, Gema itu bukan perusahaan kecil biasa. Dia punya positioning di industri interior kelas menengah ke atas. Tapi di sisi lain, bisnis seperti ini punya karakter cyclical. Artinya, kalau ekonomi bagus, bisnis ikut naik. Kalau ekonomi melambat, bisnis langsung terasa. Karena proyek interior, renovasi kantor, pembangunan hotel, itu semua bukan kebutuhan utama. Jadi dari awal, kita sudah tahu satu hal penting. Gema bukan bisnis defensif. Ini penting, karena nanti akan berkaitan dengan fluktuasi revenue, profit, dan juga risiko. Siapa yang mengendalikan Gema? Sekarang, kita masuk ke bagian penting berikutnya, struktur kepemilikan. Karena dalam investasi, siapa yang pegang kendali itu sangat menentukan arah perusahaan. Gema dikendalikan oleh satu pihak utama, PT Viruci Indogria Sarana, dengan kepemilikan sekitar 74%. Artinya, ini bukan saham yang tersebar merata. Mayoritas keputusan ada di tangan satu pihak. Sekarang, kita lihat dari dua sisi. Sisi positif, keputusan bisa cepat, arah bisnis jelas, tidak banyak konflik internal. Sisi negatif, investor publik hanya minoritas. Potensi kepentingan tidak selalu sejalan. Transparansi bisa jadi terbatas. Jadi di sini, kita mulai melihat bahwa risiko governance itu ada. Valuasi, murah atau menyesatkan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, dan biasanya paling bikin investor tergoda, valuasi. Kalau kita lihat angka Gema, jujur saja, ini terlihat murah banget. Mari kita lihat, PBV hanya 0,32, price to sales hanya 0,1. EV on EBITDA hanya 0,88. Apa artinya ini?
Market menghargai perusahaan ini hanya sekitar 32% dari nilai bukunya. Dan bahkan, nilai perusahaan, EV, lebih kecil dari EBITDA. Ini kondisi yang jarang terjadi. Biasanya kalau kita lihat angka seperti ini, kita langsung berpikir, wah, ini diskon besar. Tapi, di dunia investasi, sesuatu yang terlihat terlalu murah biasanya ada alasannya. Dan disinilah investor yang bijak mulai bertanya, kenapa murah? Apa yang salah? Apa yang tidak dilihat oleh market? Karena murah tidak selalu berarti undervalue. Kadang, murah itu karena fundamentalnya bermasalah. Dan sekarang, kita akan masuk ke bagian itu. Profitabilitas inti masalah. Sekarang kita lihat, apakah Gema benar-benar menghasilkan keuntungan? Karena bisnis yang bagus harusnya punya margin sehat, menghasilkan laba konsisten. Mari kita lihat datanya. Gross margin sekitar 23%, operating margin sekitar 6%, net margin negatif. Artinya, di level atas masih oke, tapi di bawah perusahaan rugi. Ini sangat penting, karena yang menentukan nilai perusahaan bukan hanya revenue, tapi laba bersih. Dan kalau perusahaan jualan banyak tapi tetap rugi, itu artinya ada masalah di struktur biaya. Bisa jadi biaya operasional tinggi, beban bunga besar, efisiensi kurang. Dan ini tercermin dari ROE hanya 2,6%, ROA bahkan di bawah 1%. Artinya, modal yang ditanam tidak menghasilkan return yang layak. Pertumbuhan menurun. Sekarang kita lihat apakah bisnis ini sedang tumbuh? Karena investor biasanya mau bayar mahal kalau perusahaan punya growth. Tapi di Gema, kita melihat revenue turun, EPS turun drastis. Ini menunjukkan bisnis sedang melemah. Dan ini sangat penting karena tanpa pertumbuhan, sulit berharap profit meningkat. Cash flow, masalah serius. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, cash flow. Banyak investor pemula hanya fokus ke laba, tapi yang paling penting adalah arus kas. Dan di Gema, kita melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Operating cash flow negatif, free cash flow negatif. Artinya, bisnis tidak menghasilkan uang tunai. Lebih parah lagi, kas hanya 35B, sementara utang cukup besar. Ini kombinasi yang berbahaya, karena perusahaan butuh uang untuk bertahan, tapi tidak menghasilkan uang dari operasional. Neraca, struktur keuangan. Sekarang kita lihat seberapa sehat keuangan Gema. Total utang cukup tinggi, DER sekitar 1 kali. Interest coverage hanya 1,65 kali. Artinya, kemampuan bayar bunga tipis. Dan kalau kita lihat, Altman Z-score di sekitar 1. Ini masuk kategori distress, artinya ada resiko finansial. Efisiensi sebenarnya tidak buruk. Menariknya, tidak semua buruk. Aset turnover cukup bagus. Cash conversion cycle masih normal. Artinya operasional tidak jelek. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya ada di profit, cash flow, dan beban. Dividen menarik tapi berbahaya. Gema masih bagi dividen, tapi payout ratio negatif. Artinya dividen dibayar saat kondisi tidak sehat. Ini tidak sustainable. Pergerakan harga. Harga sahamnya turun dalam jangka panjang. 3 tahun turun hampir 60%. Dan ini bukan tanpa alasan. Market sudah mencerminkan fundamental yang melemah. Cara berpikir investor. Sekarang kita masuk ke bagian penting, mindset. Gema ini menarik karena terlihat murah, tapi investor berpengalaman akan bertanya, apakah ini undervalue atau value trap? Dan disinilah perbedaannya. Kesimpulan analisa fundamental. Gema adalah saham yang sangat murah secara valuasi, tapi lemah secara fundamental. Ini bukan saham yang jelas, tapi saham spekulatif berbasis turnaround. Sekarang, kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, analisa teknikal. Karena, sebagus apapun fundamental sebuah saham, kalau timing masuknya salah, hasilnya tetap bisa rugi. Dan disinilah teknikal berperan untuk membaca perilaku market bukan sekedar angka, tapi psikologi. Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi harga saham Gema saat ini? Apakah sudah siap naik?
atau masih beresiko turun? Mari kita bedah satu persatu. Tren besar. Kalau kita lihat dari pergerakan jangka panjang, Gema menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Tren masih turun. Dalam 1 tahun terakhir, harga masih melemah, dan kalau kita tarik lebih panjang, dalam 3 tahun, harga bahkan sudah turun drastis. Ini memberi kita satu kesimpulan penting. Market belum percaya sepenuhnya pada saham ini. Dalam teknikal, kita mengenal istilah "the trend is your friend". Dan saat ini, tren Gema masih bearish. Artinya, selama belum ada perubahan struktur, risiko turun masih lebih besar daripada naik. Kondisi terkini. Sekarang kita zoom ke kondisi yang lebih dekat. Dalam beberapa bulan terakhir, harga Gema terlihat bergerak sideways. Tidak naik signifikan, tidak juga turun tajam. Sekilas terlihat tenang, tapi justru disinilah jebakannya. Karena dalam teknikal, sideways itu bisa berarti dua hal, akumulasi atau distribusi. Akumulasi artinya big player sedang kumpulkan saham. Distribusi artinya big player sedang keluar pelan-pelan. Dan masalahnya, kita belum melihat tanda kuat bahwa ini akumulasi. Artinya, kemungkinan besar ini adalah fase lemah di dalam tren turun. Support dan resistance. Sekarang kita masuk ke area penting. Support utama Gema saat ini berada di area 77 sampai 80. Ini adalah area yang sudah beberapa kali menahan harga. Kalau area ini bertahan, harga bisa memantul. Tapi, kalau area ini jebol, itu sinyal bahaya, karena bisa membuka jalan ke penurunan lebih dalam. Sekarang, kita lihat resistance. Resistance pertama ada di area 110 sampai 120. Dan resistance kuat berikutnya di area 140 sampai 148. Artinya, selama harga masih di bawah area ini, tekanan jual masih dominan. Dan ini penting, karena banyak investor sering masuk terlalu cepat sebelum breakout terjadi. Volume. Sekarang, kita lihat apakah ada jejak uang besar. Dalam teknikal, volume adalah bukti. Kalau smart money masuk, volume biasanya naik. Tapi di Gema, yang kita lihat adalah volume cenderung tipis. Tidak ada lonjakan signifikan. Artinya, belum ada tanda kuat akumulasi. Dan tanpa volume, kenaikan harga biasanya tidak bertahan lama. Momentum. Sekarang, kita lihat momentum. Indikator seperti RSI menunjukkan bahwa pergerakan masih di area netral, tidak oversold, tidak juga overbought. Ini menandakan satu hal, tidak ada tenaga besar di market. Selain itu, kalau kita lihat dari moving average, harga masih cenderung di bawah rata-rata jangka panjang. Artinya, belum ada konfirmasi tren naik. Price action. Sekarang, kita gunakan pendekatan paling sederhana, tapi paling jujur. Price action. Kita tanya, apakah sudah ada higher high? Apakah sudah ada breakout? Jawabannya, belum. Harga masih bergerak di dalam range tanpa arah yang jelas. Dan ini penting, karena dalam trading, kita tidak mencari tebakan, kita mencari konfirmasi. Dan saat ini, konfirmasi itu belum ada. Skenario pergerakan. Sekarang, kita buat skenario. Skenario pertama, bearish. Kalau harga turun dan menembus support di area 77, maka tren turun bisa berlanjut. Dan ini adalah skenario yang harus diwaspadai. Skenario kedua, sideways. Kalau harga tetap bergerak di area 80 sampai 120, maka saham akan tetap stagnan, tidak menarik untuk trader momentum. Nah, ini yang ditunggu. Kalau harga berhasil menembus 120, lalu break 140 dengan volume besar, baru ada potensi reversal. Dan ini penting, karena tanpa breakout, tidak ada alasan kuat untuk bullish. Strategi. Sekarang, bagaimana cara menyikapinya? Investor. Kalau Anda investor, pendekatan terbaik saat ini adalah wait and see, karena belum ada konfirmasi teknikal, risiko masih tinggi. Trader. Kalau Anda trader, entry bisa dilakukan dekat support dengan risiko ketat. Cut loss jika harga break support, target area resistance terdekat. Tapi ingat, ini saham high risk.
Momentum trader. Kalau Anda tipe momentum, jangan masuk sekarang. Tunggu breakout plus volume. Kesimpulan teknikal. Gema saat ini, tren bearish, kondisi sideways lemah, momentum tidak kuat, volume belum mendukung. Ini artinya belum ada alasan kuat untuk masuk secara teknikal. Setelah kita membedah gema dari fundamental dan juga dari teknikal, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Ini adalah saham yang terlihat murah, tapi belum tentu bernilai. Karena secara fundamental, bisnisnya masih menghadapi tekanan, profit belum stabil, cash flow masih negatif, dan risiko finansial masih ada. Dan dari sisi teknikal, harga belum menunjukkan kekuatan, belum ada breakout, dan belum ada tanda akumulasi besar. Artinya, market sendiri masih ragu. Dan disinilah perbedaan antara investor dan spekulan mulai terlihat. Spekulan akan berkata, murah, beli dulu. Tapi investor akan bertanya, kenapa murah? Karena dalam investasi, bukan tentang membeli yang terlihat murah, tapi membeli sesuatu yang bernilai dan punya masa depan. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah ini peluang sebelum naik? Atau value trap yang terlihat menarik di permukaan? Karena di market, yang terlihat murah belum tentu aman, dan yang terlihat diam belum tentu siap naik. Kalau Anda mendapatkan insight dari video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman Anda. Karena semakin banyak investor yang paham, semakin kecil kemungkinan kita terjebak di saham yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Saham Cuan.